Halo semuanya, jadi di sini kita akan membahas tentang yang pertama, latar belakang munculnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Yang ketiga, proses masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Yang terakhir, latar belakang dan proses masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Yuk ikutin kita. Selamat menonton! Nah, sebelum membahas kedatangan bangsa Eropa, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu arti kolonialisme dan imperialisme? Nah, jadi kolonialisme itu adalah praktik suatu negara untuk menaklukkan wilayah lain dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya. Imperialisme adalah sistem kebijakan untuk memperluas wilayah lain dan memberikan pengaruh terhadap wilayah lain. Salah satu alasan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah karena rempah-rempah seperti cengkeh, bawang, dan lada sangat berharga di Eropa. Rempah-rempah digunakan sebagai bumbu masakan, obat-obatan, dan pengawet makanan. Selain mencari rempah-rempah, bangsa Eropa juga memiliki tujuan yang dikenal dengan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Tujuan inilah yang menjadi pendorong penjelajah samudra mereka. Gold berarti mencari kekayaan, glory berarti mencari kejayaan dan kekuasaan, sedangkan gospel berarti menyebarkan agama Kristen. Selain itu, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia menjadi lebih sulit, sehingga bangsa Eropa mulai mencari jalur laut baru menuju daerah penghasil rempah-rempah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama nih, yaitu bangsa Portugis. Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama berhasil mencapai wilayah Indonesia. Nah, betul banget nih. Sebelum sampai ke Indonesia, Portugis sudah melakukan banyak pelayaran. Kemudian pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka. Kenapa Malaka penting? Karena saat itu Malaka merupakan pusat perdagangan yang sangat ramai dan menjadi jalur penghubung perdagangan Asia dan Eropa. Nah, betul banget. Setelah menguasai Malaka, Portugis melanjutkan pelayarannya ke Maluku yang dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbesar. Di Maluku, Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate dan membangun benteng sebagai pusat perdagangan sekaligus pertahanan mereka. Namun, hubungan itu tidak selalu berjalan baik. Lama-kelamaan, Portugis dianggap terlalu ikut campur dalam urusan kerajaan Ternate. Akibatnya, hubungan antara Portugis dan Ternate menjadi renggang dan sering terjadi konflik. Selain Portugis, bangsa Spanyol juga ingin mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Karena itu, mereka melakukan penjelajahan samudra. Salah satu pelayaran yang terkenal dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1521, rombongannya berhasil mencapai wilayah Maluku. Meskipun Magellan meninggal dalam perjalanan, ekspedisinya tetap berhasil membuka jalan bagi Spanyol untuk masuk ke Nusantara. Berbeda dengan Portugis yang bekerja sama dengan Ternate, Spanyol justru menjalin hubungan dengan kerajaan Tidore. Karena Ternate dan Tidore saat itu sedang bersaing, akhirnya Portugis dan Spanyol juga ikut bersaing untuk memperebutkan pengaruh di Maluku. Persaingan itu berlangsung cukup lama dan menimbulkan ketegangan di wilayah Maluku. Untuk mengakhiri persaingan tersebut, Portugis dan Spanyol membuat perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Isi perjanjiannya itu, salah satunya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memutuskan kegiatan kolonial di Filipina. Setelah melihat keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam perdagangan rempah-rempah, Belanda juga tertarik datang ke Indonesia. Nah, mereka memperoleh rempah-rempah langsung dari sumbernya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada tahun 1596, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Peristiwa ini menjadi awal masuknya bangsa Belanda ke Indonesia.
awalnya hubungan Belanda dengan masyarakat setempat tidak begitu baik. Namun Belanda terus datang dan berusaha memperluas pengaruhnya. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda mendirikan VOC. Pada tahun 1602, VOC adalah kongsi dagang Belanda yang mengatur perdagangan di Asia. VOC memiliki hak istimewa yang disebut hak oktroy. Teman-teman tahu tidak? Dengan hak ini, VOC bisa mencetak uang, membentuk tentara, membuat perjanjian, bahkan menyatakan perang. Wah, berarti kekuasaan VOC sangat besar ya. Tidak heran jika mereka berhasil menguasai perdagangan, rempah-rempah, dan menyingkirkan para pesaingnya. Benar sekali. Namun pada tahun 1799, VOC dibubarkan karena mengalami banyak masalah dan utang. Setelah VOC dibubarkan, seluruh wilayah kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu, penjajahan Belanda di Indonesia semakin kuat. Penjelajahan Belanda berlangsung sangat lama dan membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Meski begitu, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Di berbagai daerah muncul perlawanan untuk melawan penjajah. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil ketika Indonesia memproklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari kita mengenai kolonialisme dan imperialisme serta proses masuk Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia. Semoga penjelasan dari kami bisa menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami materi sejarah ini. Terima kasih telah menonton. See you guys!